Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Baik Pak Dirjen, kita akan lanjutkan pembahasan pada malam ini terkait dengan pembiayaan Pak Dirjen. Sebelumnya dari Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ini sempat mengungkapkan bahwa untuk melakukan transisi energi dari energi kotor energi baru tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar. Itu kalau dikatakan pada saat itu sebesar 749 triliun per tahun. Nah, menanggapi hal tersebut dengan pembiayaan yang sangat besar Pak Dirjen, ini bagaimana langkah pemerintah untuk bisa mencapai net zero emission terkait dengan hal tersebut, Pak? Iya, betul sekali. Memang energi baru dan terbarukan itu mahal. Ya, kadang-kadang harga keekonomiannya itu tidak pas ya. Misalnya kalau menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, itu biayanya mahal sehingga ketika kita menjual kepada masyarakat, PLN menjual kepada masyarakat, itu tidak bisa seperti sekarang yang menggunakan batu bara. Artinya begini, orang bayar listriknya itu akan lebih mahal kalau pembangkit listrik kita itu menggunakan energi baru dan terbarukan dibandingkan dengan menggunakan batu bara seperti sekarang ini. Nah, karena itu tadi angkanya disebutkan 794 triliun per tahun. Nah, ya tentu saja sebetulnya ini kemudian menjadi pemikiran kita untuk memilih energi baru dan terbarukan apa yang lebih murah dari sisi anggaran, ya misalnya. Nah, PLTN sebetulnya murah begitu ya, murah dalam arti begini, memang investasi di awal dia mahal, investasi di awal dia mahal dan durasi pembangunannya itu bisa mencapai 10 tahun, ya tetapi nanti harga keekonomiannya itu akan lebih murah, bahkan jika dibandingkan dengan batu bara sekalipun, kalau kita menggunakan nuklir. Ya ada pengurangan sekitar 20% biaya listrik yang dikeluarkan oleh masyarakat dibandingkan dengan masyarakat kalau menggunakan listrik dari batu bara begitu. Ya ini sudah ada studi ataupun pengalaman Jepang. Jadi warga Jepang itu membayar listrik 20% lebih murah daripada orang Indonesia. Karena di Jepang itu sebelum kasus Fukushima, seluruh ketersediaan listriknya itu dipasok oleh PLTN. Nah jadi ini harus membuat kita berpikir mana energi baru dan terbarukan yang visible dari sisi harga supaya kita bisa melakukan percepatan, dan PLTN itu pembangkit listrik tenaga nuklir menjadi salah satu pilihan. Nah, sementara yang lain-lain mungkin akan mahal. Misalnya PLTS itu akan lebih mahal. PLTB pembangkit listrik tenaga bayu. Ya, ini juga perlu dipikirkan. Yang mana yang menjadi prioritas. Itu jalan keluar yang bisa kita pikirkan. Yang kedua, nah sekarang ini banyak sekali negara-negara ataupun perusahaan-perusahaan yang mau berinvestasi di bidang energi hijau. Energi hijau misalnya negara-negara G7 itu punya program pendanaan internasional. Pendanaan internasional ya terdiri dari kita tahu Amerika dan Jepang misalnya, ini memberikan pendanaan dalam berbagai bentuk, mulai hibah, pinjaman hingga bantuan untuk pengadaan pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan misalnya. Nah, pemerintah sekarang sedang membahas secara intens skema pendanaan Just Energy Transition Partnership. Jadi GETP ya, GETP ini ada program seperti itu. Jadi ada kemitraan dalam melakukan transisi energi. Nah, ini juga sedang dibahas secara intensif, dan Dewan Energi Nasional merencanakan penggunaan dana 20 miliar US dollar
Nah, apakah itu dalam bentuk proyek atau apakah ada bunga atau tidak? Yang jelas beberapa proyek harus bermanfaat untuk masyarakat, misalnya dari mini hidro dan penyediaan air bersih begitu. Nah, jadi juga ada inisiatif-inisiatif menggunakan mikrohidro atau mini hidro untuk menjadi sumber listrik di masyarakat. Baik Pak Dirjen, berarti untuk mengatasi permasalahan pendanaan yang besar mencapai 749 triliun rupiah per tahun tadi, kita dari pemerintah sudah melihat seperti apa adanya program pendanaan internasional dan juga bagaimana skema pendanaan yang sudah direncanakan hingga saat ini. Ini masih membicarakan mengenai pembiayaan Pak Dirjen. Kendala terbesar juga yang sering diungkapkan mengenai harga yang berbeda yang jauh lebih mahal untuk bahan bakar yang bersifat bersih, bisa katakan bersih seperti ini, dibandingkan dengan bahan bakar fosil, Pak Dirjen. Nah, sejauh ini apa langkah yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan harga tersebut agar harga bisa lebih kompetitif terkait dengan energi baru terbarukan di Indonesia, Pak Dirjen? Ya, ini memang nggak mudah ya, tidak mudah terkait dengan harga, karena memang tadi saya sampaikan harga jual energi baru dan terbarukan itu lebih mahal, ya harga keekonomiannya itu lebih mahal. Ya banyak perusahaan-perusahaan katakanlah yang menghasilkan energi baru dan terbarukan, apakah itu melalui panas bumi, apakah itu melalui tenaga bayu atau mikrohidro, itu ketika dijual ke PLN, yaitu harganya tidak masuk, karena PLN juga tidak mau nanti pelanggan ataupun masyarakat membayar lebih mahal. Nah, karena itu tadi perlu strategi-strategi. Yang perlu strategi pertama misalnya ya ada kebijakan. Ya ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan harga ini. Ya harga beli maupun harga jual atau yang kita sebut dengan harga keekonomian. Nah, kalau ada kebijakan-kebijakan, misalnya kan bisa saja pemerintah mematok ya, tetapi risikonya adalah pemerintah harus mengeluarkan uang lebih besar untuk subsidi. Ya, subsidi misalnya ketika PLTN, ketika pembangkit listrik tenaga solar misalnya, tenaga solar itu maksudnya tenaga matahari itu panas itu dioperasikan. Nah, kalau harga keekonomian tidak masuk, maka kan harus ada subsidi. Artinya supaya masyarakat bisa membeli listrik dengan harga yang bagus begitu. Nah, jadi saya kira ini memang perlu dipikirkan juga, ya dipikirkan strategi-strategi bagaimana agar harga keekonomiannya itu masuk, ya masuk. Dan kalau kita lihat di negara-negara lain ini kan bisa, ya. Kita bisa belajar dari mereka. Kalau tadi yang saya contohkan itu Jepang. Ya, saya pernah ke Jepang mempelajari PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya mengunjungi PLTN Sendai 1, PLTN Sendai 2, dan beberapa PLTN di Jepang. Ya, termasuk melewati Fukushima yang waktu itu baru saja mengalami musibah. Ya, dan saya mempelajari di situ harga keekonomian listrik bersumber dari PLTN itu lebih murah, 20% jika dibandingkan dengan PLTU. Ya tentu apalagi bila dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga gas atau pembangkit listrik tenaga solar atau pembangkit listrik tenaga bayu, ya karena itu lebih mahal harga keekonomian energinya jika dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap misalnya, atau PLTU itu tadi yang berasal dari batu bara. Jadi sekali lagi agar harganya masuk, saya kira perlu prioritas energi baru dan terbarukan apa yang akan kita gunakan. Ya, yang kedua juga kita betul-betul manfaatkan peluang dari negara-negara maju G7 misalnya yang sekarang sedang gandrung membiayai energi baru dan terbarukan begitu. Baik, menarik sekali konsep akselerasi yang dimiliki Indonesia untuk menuju energi bersih tentunya. Iya, tentu selain itu juga ya teknologi ya teknologi. Jadi teknologinya itu seperti apa yang harus kita kembangkan. Mestinya kan teknologi itu akan
membuat satu harga itu jadi lebih murah begitu mestinya, walaupun masih ya sekarang ini masih mahal. Tadi kalau dilihat dari berbagai teknologi yang tersedia, ya energi yang paling murah itu adalah energi baru dan terbarukan, yang paling murah adalah nuklir. Teknologi nuklir itu yang paling murah sebetulnya, cuma memang di Indonesia ini orang masih khawatir, orang membayangkan nuklir itu seperti senjata nuklir gitu loh. Padahal tidak seperti itu. Ya, negara-negara lain selain Jepang banyak memakai nuklir. Ada Rusia, ada Perancis, negara-negara Eropa itu rata-rata memakai PLTN selain gas ya, selain gas. Tapi dengan kasus perang Rusia-Ukraina, pasokan gas terganggu ya, maka ya PLTN yang digunakan begitu. Dan PLTN itu bisa didaur ulang. Ya, nuklirnya itu, bahan bakarnya itu bisa didaur ulang dia. Saya menyaksikan sendiri di Jepang tahun 2015 bagaimana itu nuklir itu didaur ulang, sehingga bisa dipakai berulang-ulang, dan ini kan akan lebih murah, begitu kira-kira. Ya, baik. Poin pentingnya adalah penggunaan teknologi ini juga bisa digunakan untuk menyukseskan akselerasi menuju energi bersih yang dilakukan oleh Indonesia. Menarik sekali Pak Dirjen, namun sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.